teman-teman Bali Fruity. Saat ini saya bersama Ibu Olivia Salam Pesi. Jadi beliau adalah Wakil Ketua Komnas Perempuan RI. Selamat sore Ibu. Tadi, Ibu sehat nggak Ibu? Sehat. Tadi saya sempat mendengar mengenai kebijakan diskriminatif dan sudah disampaikan juga, kalau tidak salah ada 421 kebijakan diskriminatif, baik yang berasaskan atas dasar moralitas, otonomi daerah maupun agama gitu. Ibu kalau boleh tahu apa saja sih yang termasuk kebijakan diskriminatif, utamanya kaitannya dengan perempuan? Ya, menarik sekali karena kebijakan diskriminatif ini menjadi perhatian yang khusus juga di Komnas Perempuan, mengingat dampak dari kebijakan diskriminatif itu sangat kuat bagi perempuan. Misalkan saja, jadi kalau kita lihat kriteria-kriterianya itu misalnya ada kriminalisasi, kemudian ada pembatasan kerja, pembatasan agama, ada juga hal-hal misalnya seperti pembatasan berbusana dan lain sebagainya. Nah, misalkan ada penerapan kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kebijakan diskriminatif ini lebih kepada kebijakan pemerintah daerah atas nama otonomi daerah ya. Jadi biasanya ada pengaturan misalnya untuk wilayah-wilayah yang mayoritas agama tertentu diharuskan semuanya berpakaian tertentu seperti itu. Padahal kan ini kan secara nasional kita beragam dan tentunya tidak boleh ada paksaan. Lalu kemudian juga ada aturan-aturan contoh, misalkan ada perda yang melarang perempuan keluar malam, atau ada peraturan daerah yang kalau dilihat ada yang berdiri di depan jalan misalnya gitu di malam hari, itu pasti disangka sebagai misalkan para pelacur atau para pekerja seksual, sehingga kemudian itu rawan untuk dikriminalkan, rawan untuk ditangkap karena dianggap salah melanggar perda. Nah, sasarannya umumnya kan perempuan. Ya, sering kali Ibu ya. Umumnya begitu. Jadi orang kalau konotasi yang nggak boleh keluar malam, ya itu berarti perempuan yang nggak boleh keluar malam. Jadi kita buat seolah-olah kebijakan ini nggak diskriminatif nih, boleh saja baik nih kan, karena orang nggak boleh keluar malam takut lain sebagainya. Tapi masyarakat lupa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang hanya bisa dilakukan di malam hari. Misalnya para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit yang harus ada shift malam, para perawat dan lain sebagainya. Ada kedaruratan yang harus dilakukan di saat malam hari yang tentu kan itu tidak bisa dihindari. Seperti itulah. Wah, menarik sekali. Jadi tadi juga ada beberapa hal ya sebenarnya kebijakan diskriminatif yang sebenarnya ini seringkali menimpa kita perempuan Ibu ya juga. Betul. Kalau boleh tahu Ibu, kenapa sih kebijakan diskriminatif ini penting sekali untuk kita bahas? Kan hari ini juga kita bahas mengenai. Iya, ini untuk menyamakan persepsi ya, cara pandang kita semua, khususnya juga nanti kepada para pengambil kebijakan, para pembuat kebijakan. Sehingga kemudian mereka punya cara pandang, oh berarti kami ini kalau membuat aturan tuh betul-betul yang non-diskriminasi, yang tidak boleh kelihatannya netral saja, tapi ternyata justru berkecenderungan terjadi diskriminasi. Kebijakan seperti apa? Yaitu tadi pelarangan atau pembatasan terhadap gerak aktivitas masyarakat yang di dalamnya umumnya itu ditujukan kepada perempuan. Karena kan perempuan itu kan selalu digambarkan sebagai sosok yang lemah, ya kan? Yang harus dilindungi. Bahkan perempuan itu sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya. Alasannya pakaiannya lah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seolah-olah perempuan itu jadi sasaran benar gitu. Nah, sehingga kemudian kita sama-sama menyamakan cara pandang, persepsi. Kalau daerah mau buat kebijakan, lihat dulu baik-baik gitu, diuji gitu. Kebijakan ini sesuai konstitusi tidak, ya kan? Sesuai dengan berbagai aturan yang sudah ada atau tidak, atau hanya semau-maunya kepala daerah misalkan, atau semau-maunya lembaga legislatif di daerah untuk membuat aturan itu, sehingga mengenyampingkan hak-hak warga negara lain yang dalam hal ini perempuan dan kelompok rentan lainnya. Wah, menarik sekali. Tadi juga sempat dibahas oleh Ibu, salah satunya adalah dilihat dulu apakah kebijakan ini sudah adil atau apakah sifatnya diskriminatif atau tidak. Nah, mungkin adakah cara lain bagaimana membuat kebijakan itu non diskriminatif? Dan utamanya kita sebagai masyarakat, gimana sih cara mengawalnya juga Ibu?
agar kebijakan itu sifatnya adil? Iya, ini sebenarnya butuh pencerahan kepada semua pihak. Mbak dan juga warga masyarakat yang lain, ya berharap semua orang punya kemampuan untuk menilai sebuah kebijakan. Oh iya. Ini kira-kira, misalnya gini kan, akan ada peraturan bupati, wali kota ataupun gubernur tentang pengaturan jam belajar malam dan lain sebagainya. Misalnya kan anak-anak sekolah ada nih supaya semua anak-anak sekolah ini jam belajar misalnya. Nah, apakah itu sudah mempertimbangkan dengan betul-betul dampaknya? Jadi mulai dari kita merumuskan gitu. Jadi sebagai warga masyarakat kalau kita merasa bahwa kebijakan ini enggak pro perempuan misalnya, tidak pro kelompok rentan gitu, bisa kita itu menyampaikan usulannya untuk kemudian ditinjau ulang. Ya, yang mengeluarkan peraturan itu kan kepala daerah dan juga melalui DPR di setempat kan. Itu bisa ada ruang itu sebenarnya yang masyarakat bisa sampaikan ke eksekutif. Bisa itu legislative review ataupun executive review, dikenal seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat punya ruang juga untuk menyampaikan kegelisahan mereka seandainya ada kebijakan yang dianggap ini sebenarnya diskriminatif buat kami perempuan gitu loh. Ada ruang-ruang itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa ya Bu ya? Bisa. Wah gitu. Ini menarik sekali Bu, karena ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi untuk teman-teman Balis Ruti di luar sana bahwa sebenarnya kita juga bisa untuk mengeluarkan aspirasi kita terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar kita gitu ya. Artinya memang pemahaman tentang membuat sebuah kebijakan kan tidak serta-merta itu hanya dimiliki oleh kementerian tertentu, pemerintah daerah, lembaga legislatif, tetapi kan diharapkan itu muncul dari kesadaran seluruh warga masyarakat. Ada pengetahuan dari masyarakat terkait sebuah kebijakan itu menjadi baik sekali. Gitu kan. Terima kasih nih udah diajak ngomong ini. Saya terima kasih Bu, dan juga teman-teman Balis Ruti kan jadi tercerahkan terkait dengan kebijakan diskriminatif. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama.